Tidak punya figur papa ini bukan berarti selalu papanya mati atau cerai ninggalkan dia, bukan. Tapi seringkali papanya ada di rumah, tapi nggak pernah punya peranan dalam hidup anak-anak. Dan itu pengalaman saya dulu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, sebelum papa saya percaya kepada Tuhan. Papa saya pengangguran, 24 jam ada di rumah. Tapi saya merasa ada atau tidak ada bedanya. Kalau saya punya masalah saya nggak bisa cerita sama papa saya. Kalau saya punya pergumulan, saya berkata dalam hati percuma ngomong sama papa. Saya tidak punya figur papa. I was fatherless. Dan saya percaya beberapa anak, banyak anak itu fatherless. Dan saya bisa tahu kenapa. Karena sampai hari ini saya masih aktif khotbah di SMP dan di SMA. Ketika saya bicara tentang fatherless, saya sudah bisa lihat. Beberapa anak-anak ambil tisu nangis. Beberapa anak-anak wajahnya merah, berlinang air mata. Dan saya tahu. Berarti mereka bisa relate dengan kisah hidup saya. Dengan yang saya sampaikan kenapa? Karena fatherless, motherless, gak ada waktu. Saya pernah ketemu sama satu orang yang sampai mengalami gangguan kejiwaan, saudara. Kenapa? Karena mamanya tiap kali dia datang, mah aku mau cerita. Gak bisa, mama lagi repot nih ngurusin kerjaan. Mah please mah, penting sekali. Nanti setelah ini mama akan selesaikan dulu kerjaan. Anak langsung menangkap kesan. Kerjaan mama lebih penting daripada aku. Dia ke papanya. Papanya ngomong gini, papa ini capek loh habis kerja. Mosok kamu bikin capek lagi. Papa kerja loh buat kamu. Anak ini dalam hati berteriak, yang aku paling butuhkan bukan uangmu kok Pak. Yang aku butuhkan tuh kamu ada, dengarkan ceritaku. Terus ngomongnya sama anak begini lagi, papa mama lakukan ini semua, itu demi kamu. Kalau kita mau jujur ya, gak selalu demi anak-anak. Mungkin karena kita mau cari pengakuan, kita gak mau dibilang gagal oleh keluarga besar. Mungkin karena kita ingin mengejar kehidupan yang nyaman, maka kita kerja mati-matian, mengorbankan anak-anak kita. Mungkin kita mengejar penerimaan dari orang lain. Aku harus punya level hidup segini supaya bisa diterima oleh komunitasku. Maka kita kerja mati-matian, mengejar itu hanya supaya diterima komunitas kita. Dan yang dikorbankan siapa? Anak-anak. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu bertindak jahat terhadap anak-anak. Supaya engkau diterima. Engkau menolak anak-anakmu. Supaya engkau mendapatkan penerimaan. Anak-anakmu di rumah mengalami penolakan dari orang tua sendiri. Dan itu lebih menyakitkan. Saya sungguh rindu kita sebagai orang Kristen. Katanya mengasihi Tuhan. Katanya di dalam Kristus. Nah di dalam keluarga kita bagaimana? Bapak-bapak please deh. Make time. Make time. Mama-mama please deh. Dengarkan anak-anakmu. Dengarkan suara anak-anakmu.